Suryani, guru biologi SMA Negeri 5 Lebong, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 program studi pendidikan biologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Kita mulai pembelajaran hari ini ya. Ya, Bu. Silakan. Bersedia. Salam pada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Selesai. Ibu cek kehadiran dulu ya. Ibu. Al-Faruqi, Ibu. Ansi, Devi Rahmawati, Randy, Ibu. Dewi, Julia, Imran Ragil, Ibu. Hani Zulfa, Medi Herianto, Ibu. Lita, Mela, Rinda, Shiva, Dia, Yopi, Ibu. terakhir Wisnu. Berarti hari ini hadir semua ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran ya, untuk memupuk rasa nasionalisme kita
dan nantinya kalian harus sajikan ke depan kelas, nanti di presentasinya. Oke, nah kalau sudah tahu tujuannya, kita lanjutin pembelajarannya. Ini sudah duduk dalam kelompok masing-masing? Sudah ya? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini kelompok 1 ya. Ini ada LDPD-nya, lembar diskusi. Kelompok 2 LDPD-nya. Dilihat dulu. Kelompok 3 LDPD-nya. Kelompok 4 ini LDPD-nya ya. Nah, coba kalian lihat lembar pertama. Di lembar pertama itu ya ada KD-nya, ada indikator dan tujuan. Dan tadi sudah Ibu jelaskan. Lihat lembar kedua. Nah, di lembar kedua ini adalah langkah kerja yang harus kalian kerjakan hari ini. Yang pertama ada kalian harus mengidentifikasi suatu masalah dari sebuah video yang nanti akan Ibu tayangkan. Videonya ditonton dulu, Ibu tayangkan. Dilihat dulu videonya, disimak, nanti kalian cari permasalahan yang berhubungan dengan video di depan. Silakan ditonton dulu. Every time you put your hand to your chest. But do you have any idea what's really going on in there, or what keeps your heart ticking as it should? Every day, your heart beats about 100,000 times, sending 2,000 gallons of blood surging through your body. Although it's no bigger than your fist, your heart has the mighty job of keeping the blood flowing through 60,000 miles of blood vessels that feed your organs and tissues. Food, water, and oxygen are essential for the existence of human life. Blood transports all these substances through various channels called blood vessels. Blood vessels involves arteries, veins, capillaries. To keep the blood flowing throughout our body, we have a pumping system, and the heart is the pump, which is composed of muscle that pumps blood throughout the body, beating approximately 72 times per minute of our lungs, the oxygen in the lungs. The function of the heart starts when oxygenated blood. Oke, sudah ya. When the left Nah, dari video itu jelas ya kalau jantung kita berdetak, berdebar, berdenyut karena memompa darah. Darah dipompa dari kata asal usul karena mau mengalirkan sari-sari makanan yang diperlukan oleh tubuh. Nah, tubuh kita ini kan ada bagian atas, ada bagian bawah, ada belahan kanan, belahan kiri. Bagaimana ya cara darah itu beredar? Jadi pertanyaan nggak bagi kalian? Iya. Nah, kalau begitu silakan berembuk dengan teman diskusinya. Tolong jawab LDPD yang Ibu bagikan itu. Ibu beri waktu diskusi 15 menit. Ya. Nanti kalau ada yang meragukan silakan tanya sama Ibu. Oke, silakan berdiskusi. Waktunya 15 menit ya. Silakan berdiskusi.
Sirkulasi pulmonar itu peredaran darah apa? Kecil besar. Pulmonaris. Kecil. Kalau kecil dia hanya melewati jantung, paru-paru, jantung. Kalau yang sistemik peredaran darah apa? Besar ya, sistem besar. Berarti dia tidak melewati paru-paru, cuma melewati seluruh tubuh. Nah, di sini kan ada warna tuh ya, ada biru, ada merah. Nanti kalian jelaskan ini apa, biru itu untuk apa, merah untuk petunjuk apa gitu. Pastikan yang dia bawakan berbeda. Ada yang kaya oksigen, ada yang kaya karbon dioksida. Oke. Nanti tolong kalian jelaskan kedua itu. Ini tangannya nggak ada ya. Mana yang kalian nak? Udah ada outline? Ini. Ya. Berarti kalian ini pertama ini gambar untuk menunjukkan komponen-komponen darah ya. Ada pembuluh arteri, ada pembuluh vena kan, ada jantung, sedang kanan, sedang kiri, di kanan, kiri. Waktunya sekitar 8 menit. Ya. Tolong diskusinya berjalan ya, karena sambil kalian diskusi, ibu sambil mengamati, ibu menilai. Ada penilaian keterampilan nanti, ada penilaian sikap ya, dan terakhir penilaian pengetahuan nanti. Jadi sambil jalan, ibu sambil menilai. Jadi setelah saya amati gambar di sini, jadi teman-teman coba lihat di sini ada dua warna, ada warna merah dan juga warna biru. Nah, warna merah ini keterangan itu kayak oksigen, dan juga warna biru itu kayak karbon dioksida. Nah, berarti kalau yang warna merah itu darah bersih, kalau warna biru itu darah kotor. Nah, berarti dari sini darah bersih keluar melalui ventil kiri atau bilik kiri yang diangkut oleh vena pulmonaris.
ke seluruh tubuh. Nah, di seluruh tubuh ini akan berganti yang tadi darah bersih menjadi darah kotor yang kaya akan karbon dioksida. Nah, darah kotor ini akan kembali lagi ke jantung. Nah, di jantung darah kotor ini keluar melalui atrium kanan. Nah, dari atrium kanan ini akan ke paru-paru yang diangkut oleh arteri pulmonaris. Nah, di paru-paru ini yang darah yang tadi kotor itu berubah menjadi darah yang bersih yang kaya akan oksigen atau O2. Nah, yang darah bersih tadi kembali lagi masuk lagi ke jantung melalui atrium. Peredaran darah ada dua, darah besar dan darah kecil. Cara kerja atau perjalanan peredaran darah besar itu dari bilik kiri ke aorta sampai pembuluh nadi dan pembuluh kapiler, melewati vena cava superior dan vena cava inferior sampailah ke serambi kanan. Jadi kan yang warna merah itu darah bersih, yang warna biru darah kotor. Teman-teman, setelah kita amati tadi, kalau sirkulasi darah itu ada peredaran darah kecil dan ada peredaran darah besar. Kalau peredaran darah besar itu disebut sistemik, dan kalau peredaran darah kecil itu pulmonaris. Nah, jadi di pembuluh darah ini ada darah yang berwarna merah dan ada darah yang berwarna biru. Kalau darah yang berwarna merah itu menandakan pembuluh darah arteri yang peredaran darah itu ada peredaran besar dan ada peredaran kecil. Kalau peredaran besar itu disebut sistemik, kalau peredaran darah besar itu pulmonaris. Nah, kalau peredaran darah besar itu jalurnya dari jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung. Kalau peredaran darah kecil itu dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Nah, tadi kita amati kalau pembuluh darah tadi ada pembuluh darah yang berwarna merah dan ada pembuluh darah yang warna biru. Kalau merah itu menandakan bahwa pembuluh darah arteri yang mengalirkan darah yang kaya akan oksigen. Sedangkan darah yang berwarna biru itu tadi menandakan pembuluh darah vena yang kaya akan karbon dioksida. Nanti tentukan perwakilan temannya ya untuk maju presentasi di depan. Jadi tidak semua anggota maju ke depan. Sudah siap presentasi kan? Oke. Biar tidak kacau, kita butuh aja ya dari kelompok 1, 2, 3, 4. Oke. Kalau begitu silakan perwakilan kelompok 1 langsung tampilkan presentasinya. Biar tadi boleh. Dan sampai mewakili. Ya, kelompok 1 ya. Bagaimana hasil diskusi mereka? Ragil jangan membelakangi layar Gil. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
alur dari peredaran darah. Tapi saya terfokuskan untuk gambar yang sebelah kanan saya. Nah, di sebelah kanan saya ini terdapat peredaran darah. Itu ada paru-paru. Volume suaranya Gil, besarkan. Baik. Di sini ada paru-paru, jantung. Nah, jantung ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, di jantung ini, di paru-paru ini berfungsi sebagai tempat pertukaran gas terjadi. Nah, jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Kalau darah kotor itu dari jantung, paru-paru, dan kembali lagi ke jantung. Darah bersih ini bermula-mula keluar dari ventrikel kiri atau bilik kiri yang diangkut oleh vena pulmonalis ke seluruh tubuh dari peredaran darah. Next. Baik, sekian dari kelompok kami. Maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ya presentasi pemaparan dari anggota kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, pada kesempatan kali ini kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok kami mengenai sistem peredaran darah. Diperlihatkan yang besar. Salah nih, juga enggak. Di sini ada macam-macam sistem sirkulasi darah pada manusia. Peredaran darah pusat dimulai dari darah keluar dari jantung melalui aorta menuju ke seluruh tubuh. Perhatikan ya. Nanti kan kalian coba diperhatikan. Lanjut. Melalui arteri darah yang kaya akan oksigen menuju ke sistem-sistem organ, maka disebut sebagai sistem peredaran sistemik. Peredaran darah kecil dimulai dari darah kotor yang dibawa arteri pulmonalis dari serami kanan menuju ke paru-paru. Baik teman-teman, sistem peredaran kita ada dua macam, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Pertama, sistem peredaran darah besar, aliran darah sistemik, yaitu sistem peredaran darah yang membawa darah antara jantung dan tubuh. Proses peredaran darah besar berawal dari bilik kiri jantung memompa darah yang kaya akan oksigen atau darah bersih melalui aorta ke seluruh tubuh. Lalu darah kotor atau darah yang kaya akan karbon dioksida dibawa kembali menuju jantung ke serambi kanan jantung. Dan yang kedua, sistem peredaran darah kecil, aliran darah pulmonalis, yaitu sistem peredaran darah yang membawa darah antara jantung dan paru-paru. Aliran darah yang dilalui yaitu dari bilik kanan jantung membawa darah yang kaya akan karbon dioksida menuju paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida, oksigen dari udara dan karbon dioksida dari darah. Lalu darah yang bersih dibawa menuju jantung ke serambi kiri jantung. Sistem dengan dua macam sistem peredaran darah tersebut, maka sistem peredaran darah manusia disebut sistem peredaran darah ganda. Artinya dalam satu kali peredaran darah terdapat dua kali aliran darah yang menuju ke hasil kerja dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tiga, silakan. Penasaran di kelompok 3 bagaimana versinya? Ya, kelompok 3 perhatian. Itu kelompok 2 nanti ditutup dulu ya. Kelompok lainnya ya. Enggak, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi
tadi kalau peredaran darah kecil itu aliran pulmonalis. Nah, peredaran darah besar itu jalurnya dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Nah, kalau peredaran darah kecil itu jalurnya dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Nah, selanjutnya seperti yang kita lihat, pembuluh darah kita itu ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna biru. Kalau pembuluh darah yang berwarna merah itu pembuluh darah bersih, yaitu menandakan pembuluh darah yang kaya akan oksigen. Kalau pembuluh darah warna biru itu pembuluh darah kotor yang menandakan bahwa pembuluh darah yang kaya akan karbon dioksida. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4, silakan perwakilan kelompoknya. Ada Siva ya? Oh, dia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan. Keras suaranya, Nak. Sistem peredaran darah kecil sebagai berikut. Di kanan, arteri pulmonalis. Di dalam tubuh manusia ada dua organ, yaitu paru-paru dan jantung. Dari keduanya itu memiliki fungsi, yaitu paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Tadi semua kalian sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Masih ada yang menjanggal dari pemaparan itu? Ada yang menjanggal? Silakan. Ada yang mau bertanya mungkin? Ada yang kurang paham? Devi, ya, apa Pi? Apakah kedua sistem peredaran darah tersebut bersamaan kerjanya? Iya, nah, menurut kalian gimana? Apakah kedua sistem itu bersamaan kerjanya? Tergantung arah aliran di darahnya. Iya ya, bekerja bersamaan ya. Tadi si Brandy itu sudah menjelaskan kalau darah kita itu ternyata peredarannya ada dua ganda. Nah, ternyata dia itu bekerjanya secara bersamaan. Tergantung apa yang dia lalui. Kalau dia melalui paru-paru, berarti peredaran darah kecil atau pulmonalis. Nah, kalau dia nanti melewati seluruh tubuh, berarti peredaran darah besar atau sistemik. Berarti masuk ke jantung. Oke, sampai sini masih bingung? Masih bingung? Kalau masih bingung, lihat dulu penjelasan berikut ya. Penjelasan terakhir kita. Rangkaian proses mengalirnya darah dalam tubuh kita memiliki sistem yang teratur dengan karakteristik sebagai berikut. Darah kecil adalah peredaran darah dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar merupakan peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan juga akan kembali ke jantung. Masih semangat? Masih. Kalau masih semangat dan sudah paham, rapikan lagi buku-bukunya, sisihkan ke kelompok pelatihan, buku cetak ya. Pensil, pena, disingkirkan. Silakan keluarkan HP-nya. Oke, latihan soal ada 5 latihan soal.
telah selesai.